Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Sopter semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Seperti biasa, jangan lupa pada ini untuk tekan tombol like dan terlebih dahulu. Oke, kita lanjutkan saja. Gas. Bab 2469 sampai bab 2472. Ya, itu benar. Ye Zhantian membuat Ye Junlin menangis, dewa pembunuh itu benar-benar menangis. Tak terbayangkan, jika tersiar kabar tentang ini, siapa yang akan mempercayainya? Dia dipukuli dan menangis. Dia menangis seperti anak kecil, seolah-olah permen lollipopnya telah dirampok. Apalagi jika orang dari Lingnan baru saja mengetahuinya, rahangnya pasti kaget bukan? Dia menangis. Bagaimana ini bisa terjadi? Penghinaan, dianiaya, kekosongan, kesepian, rasa ketidakberdayaan yang mendalam. Inilah yang dirasakan Ye Zhantian sekarang. Dia sangat tidak berdaya dan sedih. Dimainkan sebagai mainan oleh orang lain, tapi aku tidak bisa berbuat apa-apa. Hilang. Dia benar-benar kalah suatu hari. Dan kalah dari seorang pemuda. Segala sesuatu yang saya banggakan begitu rentan di tangan orang lain. Sekuat apapun senjatanya, kesenjangannya terlalu besar. Perasaan tidak berdaya, rasa ketidakberdayaan yang mendalam. Musuh Anda berdiri di depan Anda, dan Anda mencoba yang terbaik untuk tidak membunuhnya, tetapi Anda bahkan tidak bisa mendekat. Terlebih lagi, Anda tahu bahwa musuh Anda begitu kuat sehingga Anda tidak akan pernah bisa menghubunginya dalam hidup ini. Anda baru saja mengalahkannya tanpa menggunakan kekuatan satu jari pun. keputusasaan macam apa itu? Melihat botol obat di tanah, pemandangan yang baru saja muncul, dan kata-kata yang baru saja terngiang-ngiang di telingaku. Dia bahkan lebih terhina, menangis lebih keras. Saudaraku, kenapa kamu menangis? Bukankah itu hanya luka kulit kecil? Pergi saja ke rumah sakit dan balut dan semuanya akan baik-baik saja. Kamu benar-benar bukan laki-laki. Tanda seru. Hanya luka kecil dan menangis seperti ini. Petik 2. Tidak sebaik anakku. Menangis begitu keras. Orang-orang yang lewat melihat Ye Zhantian berlutut dan menangis dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Kata-kata orang-orang ini sampai ke telinga Ye Zhantian satu demi satu. Dia menangis lebih keras lagi. Sampah. Sungguh sampah. Apakah kamu menangis karena luka sekecil itu? Petik 2. Aku tidak membual. Aku tidak akan menangis seperti ini ketika aku melihat dewa pembunuh Ye Zhantian. Aku tidak akan menangis seperti ini ketika aku melihat dewa pembunuh Ye Zhantian. Juga, ini kamu masih menangis setelah terluka, kamu bukan laki-laki. Semakin banyak orang di sekitarnya mulai membenci Ye Zhantian. Setelah cukup menangis, Ye Zhantian akhirnya berdiri. Sekarang dia berada di negara bagian ini, jika dia pergi ke pegunungan Xifang di selatan Xinjiang. Ye Zhantian mengambil pisau pembunuh yang rusak dan pergi dengan putus asa. Dia kembali ke ibu kota ramai di malam hari. Klan Ye membeli semua kembang api di ibu kota dan menyalakannya. Kembang api dinyalakan di mana-mana di langit ibu kota. Itu sangat meriah, tapi setelah Ye Zhantian melihatnya, dia tidak senang sama sekali. Sebaliknya, matanya memerah karena terhina. Hah, mengapa kamu kembali, leluhur? Saudaraku, mengapa kamu kembali di rumah klan Ye? Ketika mereka melihat Ye Zhantian kembali, semua orang segera berkumpul. Namun jangkauannya hanya dalam 1 meter. Hanya beberapa tetua yang berasal dari klan Ye kuno bersama Ye Zhantian yang berani berdiri relatif dekat dengannya. Orang yang memanggil kakak senior Ye Zhantian adalah Ye Longtian, yang juga merupakan guru Ye Wudao. Ye Wudao, Ye Lingtian dan yang lainnya datang satu demi satu. Semua orang memandang dewa kematian dengan ketakutan. Bahkan orang-orang dari klan yang sama pun takut. Ini berbeda dari yang lain, tapi pada saat ini, Ye Zhantian dan semua orang dapat melihat ada sesuatu yang tidak beres. Kemarahan dan niat membunuh yang biasanya ada dalam dirinya telah hilang sama sekali. Rasanya mudah untuk dekat dengannya.
dan semua orang samar-samar bisa merasakan bahwa dia sedih, seolah-olah dia telah dipermalukan. Bagaimana ini bisa terjadi? Akankah dewa pembunuh Ye Zhantian menderita penghinaan? Siapa yang akan mempercayainya? Ye Longtian memandangnya dan bertanya, kakak senior, apa yang terjadi? Setelah Anda menaklukkan tanah Lingnan, bukankah Anda pergi ke pegunungan Sifang di Xinjiang Selatan untuk terus menaklukkan orang-orang Miao? Mengapa Anda kembali? Ya, menurut kami kamu tidak berpangkat tinggi. Hatiku, sulit. Apa terjadi sesuatu? Yang lain bertanya dengan gemetar. Takut membuat marah dewa pembunuh ini. Semua orang memandangnya. Kalau ada yang tidak beres, pasti ada monster. Pada saat ini, Ye Zhantian tiba-tiba mengangkat kepalanya, dengan tatapan tajam di matanya. Semua orang terkejut, tidak terjadi apa-apa. Apakah kamu bisa mencampuri urusanku? Ye Zhantian mengucapkan kata-kata ini. Semua orang di klan Ye gemetar ketakutan dan diam. Untuk saat ini, klan Ye tidak menonjolkan diri, berhenti menjelajahi daratan dan taklukkan tempat ini. Aku ingin beristirahat. Ye Zhantian mengucapkan beberapa patah kata lalu pergi. Dia awalnya berpikir bahwa ketika dia keluar, dia pasti akan menyapu semuanya. Namun siapa sangka hanya dalam beberapa hari, orang sekuat itu akan muncul dan menundukkannya dengan paksa. Nampaknya masih banyak hal di dunia ini yang tidak mudah untuk dipusingkan. Semua orang bingung. Ini sama sekali berbeda dengan perilaku Ye Zhantian. Dia sebenarnya ingin tetap low profile, tak terbayangkan. Tapi ini perintahnya dan semua orang harus mematuhinya. Tuan, lusa adalah waktu untuk berurusan dengan Ye Junlin dan Junjun. Tuan, dia. Kata Ye Wudao, baiklah, aku akan mengingatkannya nanti. Ye Longtian mengangguk. Benar Tuan, masih ada masalah itu. Anda juga. Ye Wudao berhenti bicara. Jangan khawatir, serahkan padaku. Ye Zhantian datang ke halaman rumahnya untuk beristirahat, tapi bayangan Ye Junlin selalu ada di pikirannya. Siapa dia? Mengapa ini begitu kuat? Dan dari mana senjatanya berasal? Menjadi begitu kuat, saat ini. Terdengar suara langkah kaki. Kamu Longtian ada di sini. Dia adalah satu-satunya di antara begitu banyak orang yang hadir yang berani datang ke Ye Zhantian. Bagaimanapun, mereka adalah saudara. Apa yang kamu lakukan di sini? Ye Zhantian kesal sekarang dan berkata dengan marah. Ye Longtian tidak berbasa-basi dan berkata langsung, saudaraku, aku datang kepadamu untuk dua hal. Pertama, untuk berurusan dengan Ye Junlin dan mengambil Junjun. Lusa, Ye Zhantian mengangguk. Ya, aku tahu, aku akan pergi ke sana sendiri. Aku ingin melihat betapa sombongnya Ye Junlin, dan betapa berbakatnya anak itu. Satu hal lagi, yang kedua adalah muridku tidak bersalah. Dan keturunan dari klan Ye semua ingin melihat pisau pembunuhmu. Puaskan saja rasa penasaran mereka. Kata Ye Longtian, apa, pisau pembunuh Puff? Ye Zhantian tersandung dan jatuh ke tanah saat mendengar kata pisau pembunuh. Adegan yang paling tidak ingin dia ingat dalam hidupnya tiba-tiba muncul di benaknya. Pot manapun yang tidak ingin dia minum. Ini hanya mengenai kelemahan Ye Zhantian. Dan menusuk lukanya dengan pisau. Ada apa, kakak senior? Sepertinya kamu sangat bersemangat saat menyebutkan pisau pembunuh. Apa terjadi sesuatu? Petik 2. Ye Longtian melihat sebuah petunjuk. Ye Zhantian menggelengkan kepalanya, tidak apa-apa. Aku hanya berpikir bahwa anak-anak ini sangat berani dan ingin melihat pisau pembunuhku. Petik 2. Mereka hanya ingin tahu seperti apa pisau pembunuh legendaris itu. Bagaimana tentang memuaskan mereka? Keingintahuan, saya sudah berjanji kepada mereka, tidak ada cara untuk mengabaikannya. Ye Longtian menatap kakak laki-lakinya dengan memohon. Ye Zhantian terpaksa menyetujuinya. Kalau tidak setuju, saya khawatir teman-teman juniornya akan semakin curiga. Segera, Ye Longtian mengumpulkan Ye Wudao, Ye Lingtian dan yang lainnya dan membawa mereka ke halaman Ye Zhantian. Semua orang berkumpul dan memandang Ye Zhantian dengan penuh harap. Semuanya harap berhati-hati, pedang pembunuh kakak laki-laki telah membunuh ribuan orang.
dan telah mengumpulkan terlalu banyak roh yang kesal. Jika kamu berdiri terlalu dekat, kamu akan mudah kehilangan dirimu sendiri, dan pedang pembunuh akan mengendalikan pikiranmu. Saya mendengar pengingat Ye Longtian. Semua orang mundur beberapa langkah. Oke, aku akan mengambil pisau pembunuh itu dan melihatnya. Ye Zhantian mengeluarkan pisau pembunuh itu perlahan. Aura mengerikan segera menyapu seluruh tempat. Ah, apa yang terjadi, kakak senior? Mengapa pisau pembunuhnya patah? Kapan patah? Petik 2. Suara terkejut Ye Longtian keluar. Tidak ada orang lain, termasuk Ye Wudao, yang pernah melihat pisau pembunuh itu. Tapi Ye Longtian dan yang lainnya pernah melihatnya sebelumnya. Pada saat ini, pisau pembunuh yang diambil Ye Zhantian ternyata patah. Apa yang telah terjadi? Apa terjadi sesuatu pada Ye Zhantian? Semua pisau pembunuhnya patah. Begitu dia kembali, semua orang merasa ada yang tidak beres dengan dirinya. Ditambah dengan fakta bahwa pisau pembunuhnya patah, saya yakin sesuatu telah terjadi. Ah, mengapa pisau pembunuhnya patah? Apakah ada sesuatu yang tidak kamu ceritakan kepada kami? Semua orang bertanya satu demi satu. Pada saat ini, Ye Zhanzhen benar-benar ingin memberitahunya tentang kekalahan yang mudah. Tapi kemudian saya memikirkannya. Saya mewakili klan Ye kuno dan ingin menaklukkan Daxia. Jika kamu memberitahuku ini akan menjadi pukulan berat bagi klan Ye kuno. Semangat setiap orang mungkin hilang begitu saja. Bahkan bisa dikatakan secara langsung mempengaruhi vitalitas klan Ye. Terlebih lagi, hal itu berdampak besar pada wajahnya sendiri. Raja binatang buas yang pernah mengaum di pegunungan dan hutan dipukuli hingga menjadi kucing yang menangis dan sakit. Dia juga menginginkan wajah, saya tidak ingin keluarga saya dan generasi muda kecewa pada saya. Izinkan saya menjelaskan di sini masalah membunuh pisau dan kembalinya saya yang tiba-tiba. Ye Zhantian berkata, sebenarnya, saya mematahkan pisau pembunuh itu diriku sendiri. Apa yang terjadi baru-baru ini aku sudah terlalu kejam untuk sementara waktu dan telah melakukan terlalu banyak dosa yang mematikan. Jika aku terus membunuh seperti ini, aku khawatir aku akan menjadi gila dan benar-benar berubah menjadi mesin, secara berurutan untuk mengurangi sifat membunuhku, aku sengaja memotong pisau pembunuhnya. Jatuhkan, kembalilah dan diam sebentar. Ye Zhantian membuat alasan. Semua orang mempercayainya. Lagi pula, dalam benak suku Ye, tidak ada yang bisa mengalahkan Ye Zhantian. Tidak ada yang bisa memotong pisau pembunuh itu. Ini benar-benar mustahil, karena itu, semua orang percaya alasan ini. Kalau begitu, Paman, kamu bahkan tidak mau menghukum Ye Junlin lusa. Ye Wudao bertanya buru-buru. Dia juga ingin membangun otoritasnya untuk Ye Junlin dan Tian Mansion. Jika Ye Zhantian tidak pergi, bukankah rencananya akan gagal? Ye Lingtian dan yang lainnya juga langsung menjadi gugup. Tapi pergi ke sana tidak bisa mengganggu rencana mereka. Ye Zhantian menggelengkan kepalanya, tidak, aku akan pergi. Ye Junlin harus dihukum. Anak-anaknya juga harus dibawa pergi, Tian Mansion. Saat menyebut Tian Mansion, ekspresi Ye Zhantian berubah. Meskipun dia tidak tahu siapa Ye Junlin, orang di sebelahnya berasal dari Tian Mansion. Mari kita bicarakan nanti di Tian Mansion. Bagaimanapun, setelah memberi sanksi pada Ye Junlin, aku perlu diam sebentar. Petik 2. Ye Zhantian perlu mundur sejenak untuk meredakan rasa sakit di hatinya. Pertarungan uji pedang Ye Junlin membuat Ye Zhantian sangat kesakitan. Itu bagus. Setelah menerima jawaban positif, Ye Wudao dan yang lainnya segera menjadi bersemangat. Selanjutnya, semua orang mulai mengapresiasi dan mempelajari pisau pembunuh. Bukankah itu terlalu menakutkan? Itu memang senjata yang lebih kuat dari pedang surgawi dan pedang bumi. Petik 2. Belum lagi pedang pembunuh yang lengkap, ini setengahnya. Melihat seluruh dunia, siapa yang berani tidak puas? Petik 2. Aku akan pergi, aku mendengar keluhan yang tak terhitung jumlahnya. Suara jiwa meronta, jiwaku hampir tersedot ke dalam. Petik 2. Mengerikan, mengerikan sekali. Ini adalah senjata paling ampuh yang pernah kulihat dalam hidupku.
Di sana bukan siapa-siapa. Titik titik titik. Semua orang mulai memuji betapa kuatnya pisau pembunuh itu. Paksaan. Tapi Ye Zhantian menghindarinya jauh-jauh. Saya tidak ingin mendengar pujian apapun tentang Sadao. Sadao telah dikalahkan. Benar-benar sebuah kegagalan. Oke, berhenti mencari. Keluar dari sini. Petik 2. Ye Zhantian tidak bisa mendengarkan lagi ketika dia mendengar semua orang terus memuji. Jika ini terus berlanjut, dia mungkin tergoda untuk memukul seseorang. Oleh karena itu, segera usir semua orang. Singkirkan pisau pembunuh yang memalukan. Paman, ingatlah untuk menghukum Ye Junlin lusa. Ye Wudao tidak lupa mengingatkannya. Jika Ye Junlin ingin disalahkan, salahkan kamu atas kemalanganmu. Ye Zhantian ingin melampiaskan seluruh amarahnya pada Ye Junlin. Setelah mengunjungi Killing Knife, semua orang kagum. Terutama Ye Wudao dan Ye Lingtian, itu memperkuat hati mereka yang kuat. Hey, Takia Kuroki mati terlalu cepat. Saat dia mengalahkanku, aku menahan nafas. Langsung pindahkan pasukan penyelamat ke suku kuno. Jika dia hidup, bisakah tubuhnya yang tidak bisa dihancurkan memblokir pisau pembunuh? Tidak mungkin. Ye Wudao menghela nafas. Titik. Faktanya, alasan mengapa Ye Zhantian dan yang lainnya datang untuk membunuh dewa juga terkait dengan bala bantuan yang dipindahkan Ye Wudao. Itu pasti, tidak peduli seberapa keras dia menghadapi pisau pembunuh, dia akan tetap mati. Ye Lingtian dan yang lainnya mengangguk. Alangkah baiknya jika aku memiliki pisau pembunuh saat itu. Takia Kuroki masih ingin mengalahkanku. Tidak mungkin. Petik 2. Ye Wudao terobsesi dengan pisau pembunuh. Pikirkan itu. Ye Lingtian bertanya dengan rasa ingin tahu, leluhur kecil. Mengapa kamu tidak memilih dewa pembunuh sebagai tuanmu? Meskipun leluhur Ye Longtian juga kuat, dia tidak setingkat dengan dewa pembunuh. Itu karena tuannya terlalu mematikan. Titik. Berat. Semua keahliannya untuk membunuh. Keluargaku takut aku akan berubah menjadi monster. Jadi aku tidak akan diizinkan untuk belajar darinya. Hei, tapi aku benar-benar ingin menjadi gurunya. Hanya dengan menjadi guru saya dapat Memiliki peluang untuk mengalahkan Marsekal Tians. Saya mendengar bahwa Marsekal Tians sedang mempraktikkan keterampilan sihir yang tidak dapat dihancurkan baru-baru ini. Jika saya mendapatkan pedang pembunuh dan memuja dewa kematian sebagai guru saya, maka saya dapat mengalahkan Marsekal Tians. Kalau tidak, jarak antara aku dan dia hanya akan semakin besar. Ye Wudao mengungkapkan pikirannya. Dia selalu menganggap Marsekal Tians sebagai lawannya. Atau mungkin juga jika aku memuja dewa kegelapan sebagai guruku. Meskipun ada rumor bahwa dewa kegelapan kalah dari Tian Sensui, aku mendengar versi lain. Dewa kegelapan menang, kata Ye Wudao. Ye Lingtian menghiburnya, jangan cemas, leluhur kecil, mari kita tunggu sampai Ye Junlin dihukum dulu. Iya, saat ini, Ye Junlin sebenarnya belum kembali ke Jiangbei. Dia mengetahuinya lagi melalui kecerdasan. Ada sebuah kuil jauh di dalam pegunungan bersalju di utara. Ada lonceng yang tidak bisa dihancurkan di kuil. Dia secara khusus berlari untuk membelah, dan mendengar beberapa baju besi yang tidak bisa dihancurkan dan sebagainya. Ye Junlin berlari untuk menguji satu persatu. 2 hari bola-bali berlalu, segera tiba waktunya bagi klan Ye untuk melakukan perang salib dan menghukumnya. Di gerbang klan Ye di ibu kota, pasukan besar berkumpul. Suasana hati Ye Zhantian sedang baik setelah 2 hari lega. Ikuti pasukan besar ke Jiangbei. Itu menjadi sensasi di seluruh Daxia. Semua orang gemetar. Ye Junlin, yang memiliki hubungan dengan Tian's Mansion, akhirnya akan pindah. Ada dewa kematian. Siapa yang tidak takut? Di sisi lain, di Villa Jiangbei. Setelah mengirim Junjun ke Tian's Mansion, Li Ziran dan yang lainnya kembali. Saat hasilnya datang, Ye Junlin memang tidak ada. Saya baru saja mendapat kabar bahwa pasukan besar klan Ye akan segera datang. Li Ziran dan yang lainnya sangat marah. Lihat, Ye Junlin kabur. Betapa hebatnya dia saat mengatakan itu. Dan dia meminta Junjun untuk tinggal juga.
Siapa yang berani menyentuh putrinya? Apa yang terjadi? Setelah menyelesaikan kecanduannya, dia lari dan menghilang. Semua orang mencibir. Sepertinya dia dan Xuan Yuan King Ya pergi setelah kita pergi. Kita tidak tahu kemana mereka pergi. Jika dia tidak kembali sekarang, maka dia tidak akan kembali. Dewa kematian ada di sini, orang yang terlibat tidak ada di sini. Terserah kita untuk menanggung semuanya, jadi, Ye Junlin benar-benar bukan manusia. Keluarga Li dan Zhao akan meledak dalam kemarahan. Saya harus mengatakan bahwa bos bertindak terlalu jauh. Selain itu, prediksinya benar. Banyak orang meramalkan bahwa dia akan melarikan diri beberapa hari yang lalu, dan dia memang melarikan diri. King Long dan yang lainnya berkata tidak puas. Xiao Feng dan yang lainnya juga sangat marah. Aku benar-benar ingin memutuskan hubungan guru-murid dengannya. Bahkan orang-orang terdekat Ye Junlin telah kehilangan kepercayaan padanya. Laporkan, klan Ye telah memasuki Jiangbei. Segera hadir. Petik 2. Ketika berita itu datang, wajah Li Ziran berubah jelek. Semuanya, silakan pergi. Aku akan menanggung urusan suamiku sendiri. Bersambung.